Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Puji dan puji syukur kita sanjungkan hadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan selawat dan salam semoga dikirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, seorang muslim tentu percaya hak sesama muslim. Sesama muslim kita mempunyai hak dan adab-adab yang harus dipenuhi. Maka seorang muslim berkomitmen menjalankan dan melaksanakannya terhadap saudaranya sesama muslim dan meyakini bahwa semua ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang dengannya ia mendekatkan diri kepada Allah. Karena hak-hak dan adab-adab ini telah diwajibkan Allah SWT bagi setiap muslim untuk dilaksanakan terhadap saudaranya sesama muslim. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa hak sesama muslim atau adab-adab sesama muslim merupakan ibadah kepada Allah dan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Hak sesama muslim adalah mengucapkan salam kepadanya saat berjumpa sebelum mengajaknya berbicara, yaitu mengucapkan Assalamualaikum dan menjabat tangannya, lalu dibalas dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza khuitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim bertemu saling berjabat tangan, melainkan Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian mentasmidnya, bila seseorang bersin, yaitu mengucapkan Yarhamukumullah, semoga Allah merahmatimu. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah. Lalu yang bersin membalas Yaghfirullah liwalaka. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apabila Rasulullah bersin, beliau meletakkan tangannya atau ujung bajunya pada mulutnya dan dengannya beliau merendahkan suaranya. Selanjutnya, menjenguk bila ia sakit dan memohonkan kesembuhan baginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Hak sesama muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ada 5. Membalas salam, menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mentasmid orang yang bersin. Kemudian Al-Bara bin Azib berucap, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, mentasmid yang bersin, melaksanakan tuntutan sumpahnya, menolong yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam.
Para pendengar yang budiman, kemudian selanjutnya mengurus jenazah bila ia meninggal berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang di atas tadi. Yang kelima, melaksanakan tuntunan sumpahnya bila ia bersumpah kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada pelanggaran di dalamnya, agar ia tidak melanggar sumpahnya. Hal ini berdasarkan ucapan Bara bin Azib. Sama halnya dengan hadis di atas. Kemudian, hak sesama muslim adalah menasihatinya dengan suatu nasihat bila ia meminta nasihat, yakni dengan menjelaskan kepadanya apa yang dipandangnya baik atau benar dalam perkara dimaksud. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Iza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Jika seorang di antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya lah ia menasihatinya. Dan Rasulullah bersabda, agama ini adalah nasihat. Ditanyakan kepada Nabi, bagi siapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan segenap kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Muslim. Seorang muslim tentunya termasuk ke dalam segenap kaum muslimin. Kemudian, hak sesama muslim mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, dan membenci bagi saudaranya apa yang dia benci bagi dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman dengan sempurna sehingga ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci keburukan bagi saudaranya sebagaimana ia membenci bagi dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seseorang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika salah satu anggotanya menderita, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Para pendengar yang beriman, kemudian Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yusaddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah laksana satu bangunan yang saling menopang satu sama lain. Diriwayatkan oleh Muslim, muttafaqun alaih. Pada pendengar yang beriman, Rasulullah bersabda, tolonglah saudaramu, baik ia zalim ataupun dizalimi. Rasulullah ditanya tentang cara menolong dalam keadaan berbuat zalim. Maka beliau mengatakan, engkau tuntun tangannya, yakni menghentikan dan menghalanginya berbuat zalim. Itulah bentuk pertolongan baginya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan Rasulullah kembali bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu, wala yahzuluhu, wala yahqiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menganiayanya, tidak boleh melantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di suatu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar, melainkan Allah akan menolongnya di satu tempat yang lain,
yang ia ingin ditolong di dalamnya. Dan tidaklah seorang muslim menelantarkan muslim lainnya di suatu tempat di mana kehormatannya dilanggar, melainkan Allah melantarkannya di suatu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian pada hadis beliau yang lain, barang siapa yang mencegah gibah pada kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Pada pendengar yang beriman, banyak sekali hadis-hadis yang telah dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim lainnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian selanjutnya, tugas sesama muslim adalah rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya, serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala susa'ira haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Rasulullah bersabda, Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang merendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan martabatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Selain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah tentang rendah hati beliau terhadap seluruh kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan dalam salah satu doanya beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masyakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, serta himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya, lalu ia menduduki tempatnya. Akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian selanjutnya, hak sesama muslim adalah tidak mendiamkannya lebih dari 3 hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari ketika keduanya bertemu. Yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memuliakan, yang memulai dengan salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian
Rasulullah bersabda, "Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana." Dan janganlah kalian saling membelakangi, tapi jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Yang dimaksud dengan saling membelakangi adalah tidak saling mempedulikan dan masing-masing memalingkan diri dari yang lainnya. Kemudian adab atau hak muslim selanjutnya adalah tidak menggunjing, menghina, mencela, mengolok-olok, menjulikinya dengan panggilan yang buruk dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungannya dengan orang lain. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Hadirin yang berbahagia. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qattatu. Tidak akan masuk surga orang yang suka menghasut. Kemudian selanjutnya tidak mencaci tanpa alasan yang benar, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Mencaci seorang muslim itu adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak demikian. Diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, dua orang yang saling mencaci adalah dalam kondisi seperti yang mereka ucapkan, maka dosa cacian itu ditanggung yang memulai, sehingga orang yang dizalimi membalasnya secara berlebihan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar yang beriman, kemudian hak sesama muslim adalah tidak dengki, berburuk sangka, membenci ataupun memata-matai, mencari-cari kesalahan. Hal ini berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Dan dalam surah An-Nur ayat 12 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bil anfusihim khairan. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling mendengki, jangan saling berbantah-bantahan, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang sudah ditawar orang lain. Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Diriwayatkan oleh Bukhari, muttafaqun alaih. Kemudian Rasulullah bersabda pada hadis yang lain, Iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadis. Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hak sesama muslim adalah tidak mencurigai atau menipunya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'zunal mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu wa qadih tamalu. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 112 Allah berfirman, dan barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membawa senjata untuk membahayakan kami, dan barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam sabda Rasulullah yang lainnya, man baya'sa faqul la hilabatan. Barang siapa yang menjual sesuatu kepadamu, maka katakan kepadanya tidak ada tipu muslihat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang ditugasi Allah memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian tugas sama muslim adalah tidak melanggar perjanjian atau mengkhianatinya, dan tidak berdusta kepadanya atau menunda-nunda pembayaran hutang kepadanya. Sebab Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim.
wal mufu nabi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Dalam surah Al-Isra ayat 34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji itu karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, yaitu seorang memberikan janji akan sumpahnya atas namaku, lalu ia mengkhianatinya. Kemudian seseorang yang menjual seorang yang merdeka, lalu ia memakan harganya. Dan seseorang yang mempekerjakan seseorang pekerja, dan pekerja itu memenuhi pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, hak sesama muslim adalah hendaklah mempergaulinya dengan akhlak yang mulia, memberinya segala sesuatu yang ma'ruf dan menahan diri dari menyakitinya, menghadapinya dengan wajah ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu di luar kesanggupannya, tidak mencari ilmu ataupun penjelasan kepada orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang tidak mengerti, sebab Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Uzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu, atau berpaling dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan kebajikan, niscaya ia menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Bukhari. Para pendengar yang beriman, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang lanjut usia yang muslim. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Para pendengar yang beriman, di antara akhlak yang diketahui dari Rasulullah dalam hal ini adalah ketika seorang bayi dilahirkan, kepada beliau untuk didoakan mendapat berkah dan diberi nama. Beliau biasa meletakkan bayi itu pada pangkuannya, hingga kadang sang bayi pipis di pangkuan beliau. Dan telah diriwayatkan bahwa apabila beliau datang dari suatu perjalanan jauh, beliau disambut oleh anak-anak, maka beliau pun menyambut mereka, dan beliau menyuruh para sahabat membawa anak-anak kepada beliau. Maka di antara mereka ada yang beliau gendong di bagian depan, dan ada pula yang digendong di punggung beliau. Beliau juga menyuruh para sahabatnya agar menggendong sebagian mereka, sebagian ungkapan rasa sayang beliau kepada mereka. Masya Allah, betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita dapat menjadikan beliau sebagai contoh dan teladan. Kemudian yang selanjutnya, hak sesama muslim adalah bersikap objektif kepada saudaranya dan mempergaulinya dengan baik, sebagaimana ia sendiri suka jika diperlakukan dengan baik. Rasulullah bersabda, seseorang tidak akan dapat menyempurnakan imannya sehingga ada 3 sifat darinya.
yaitu suka berimpak